Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masih di bab yang sama, yaitu cerita pendek. Kita akan membahas materi, struktur, dan ciri kebahasaan cerita pendek. Pertama, kita akan bahas mengenai struktur terlebih dahulu. Struktur cerita pendek terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada abstrak. Yang kedua ada orientasi. Ketiga ada komplikasi. Keempat ada evaluasi. Kelima ada resolusi. Dan yang keenam ada koda. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak berikut ini. Oke, mari kita bahas satu persatu mengenai struktur. Pertama ada abstrak. Abstrak yaitu ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa, atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Abstrak ini bersifat opsional, atau dalam artian bahwa setiap cerpen boleh tidak terdapat struktur abstrak tersebut. Di abstrak ini sifatnya tidak wajib. Cerpen boleh ada abstraknya ataupun tidak ada abstraknya. Seperti apa sih abstrak itu? Nah, silakan kalian simak teks tersebut. Bisa dibaca bahwa dalam abstrak ini kita dapat mengetahui bahwa teks cerpen ini berisi mengenai tentang tokoh bernama Banun yang memiliki sifat kikir. Ya, jadi bisa kita tahu ya dari abstrak ini bahwa teks tersebut berisi mengenai si Banun yang memiliki sifat kikir. Selanjutnya tentang orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Selain itu juga ada pengenalan karakter dan berisi cerita menuju komplikasi. Orientasi ini menciptakan gambaran visual dari latar, suasana perasaan, maupun waktu kisah. Contohnya bisa dilihat pada teks berikut. Coba kalian baca dan perhatikan. Pada teks tersebut berisi pengenalan latar, tempat, latar waktu, dan juga ada pengenalan tokoh. Pada paragraf 1 baris pertama, pada kalimat ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es puding dari Jawa berkeliaran di Bali. Nah, itu menunjukkan pengenalan latar berada di Bali pada suatu masa. Lalu juga dijelaskan ada tokoh bernama Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Ada lagi pada paragraf kedua, pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Nah, pada paragraf kedua ini juga memperkenalkan latar, waktu, dan tempat. Ada juga tokoh yang lainnya, yaitu ada Pak
Sersan. Selanjutnya mengenai komplikasi. Komplikasi ini berisi mengenai cerita bergerak menuju suatu konflik, yaitu pertentangan yang salah, atau puncak masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Pada tahap ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Tahapan penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, lalu peningkatan konflik hingga terjadi konflik yang memuncak atau disebut dengan klimaks. Bisa dilihat contohnya pada teks berikut. Oke, bisa kalian baca terlebih dahulu. Ya, pada teks tersebut berisi mengenai semut yang mengejek seekor kepompong. Si semut mengejek bentuk kepompong yang katanya jelek dan tidak bisa pergi ke manapun. Tapi pada suatu hari si semut ini tiba-tiba tenggelam. Lalu dia meminta pertolongan kepada si kepompong yang pernah dia ejek nih. Ini baru muncullah konflik yang terjadi antara kepompong dan si semut. Setelah komplikasi, terdapat evaluasi. Evaluasi berisi konflik yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaiannya. Jadi sudah mulai mereda masalah yang terjadi pada cerita. Contohnya pada teks berikut ini. Pada teks tersebut berisi mengenai seorang tokoh bernama Pak Ahmad yang memiliki masalah dengan tukang es. Pak Ahmad ini merasa sudah sangat kesal dan marah kepada tukang es sampai-sampai ia ingin menghajar tukang es itu. Tetapi pada akhirnya Pak Ahmad ini memilih untuk mengalah dan bersabar. Dan ia pun pergi melupakan dendam yang ada di dalam dirinya. Sehingga penyerangan pun tidak terjadi. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini ditandai dengan upaya pengarang mengungkapkan solusi untuk mengakhiri cerita atau konflik yang dialami tokoh dalam cerita. Jadi simpulannya ini resolusi adalah
penyelesaian dari sebuah masalah atau konflik. Dapat dilihat pada contoh teks berikut. Teks tersebut berisi mengenai seekor semut yang dibantu oleh seekor kupu-kupu. Jadi semut ini tadi kan sudah sempat dijelaskan ya bahwa semut ini dia tenggelam, lalu meminta tolong dan tiba-tiba ada seekor kupu-kupu, dan ternyata kupu-kupu itu merupakan kepompong yang pernah diejek oleh si semut. Jadi awalnya si semut ini mengejek kepompong, lalu semut kena batunya yaitu tenggelam, dan pada akhirnya si semut malah ditolong oleh kepompong itu. Dan struktur cerpen yang terakhir yaitu koda. Koda berisi nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek oleh pembacanya. Koda ini terdapat di bagian paling akhir sebuah cerpen. Namun, tidak semua cerpen terdapat koda, karena koda ini sifatnya opsional, jadi cerpen boleh mencantumkan koda maupun tidak mencantumkan koda. Secara keseluruhan, cerpen pasti selalu ada nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil oleh pembacanya. Kalau tidak tersurat, berarti tersirat. Contohnya bisa kalian lihat pada cuplikan teks berikut. Dalam cerita tersebut, dapat kita petik suatu pelajaran bahwa kita jangan mudah dibodohi atau ditipu oleh orang lain. Jadi kita harus memastikan apakah hal tersebut benar atau hanya bohong semata saja. Itulah contoh dari koda.